Hampir pingsan karena tensi di angka 180. Tensi di angka 180. Iya, betul. Pada saat tensi itu 180 per 90 berapa gitu. Jujur saja saya itu shock banget. Tapi lucunya saya itu nggak ngerasain apa-apa, kayak macam pusing, oyong, atau pengen jatuh dan mau pingsan gitu, enggak. Makanya jadi saya bingung kenapa bisa di angka segitu. Seumur-umur belum pernah saya itu tensi di angka 180 per. Karena biasanya kita yang nggak pernah dapet tensi setinggi itu pasti udah jatuh pingsan, betul kan? Saya itu biasanya kalau tensi itu paling maksimal saya itu di angka 139, itu pun pada saat saya hamil si adik. Sebelumnya sih nggak pernah sama sekali yang sampai jauh di angka itu, biasanya pasti di bawah, karena kan biasa saya itu memang standar tensinya di 120 seperti itu. Memang saya itu adalah dari keluarga itu yang punya riwayat tensi kayak si papa, tapi jujur saja saya nggak pernah dapat tensi setinggi itu. Agak shock betul saya itu begitu dapat tensi seperti itu, sampai saya itu bingung sendiri. Akhirnya mereka pun tensiin saya sampai 2 kali. Yang pertama itu 180, yang kedua itu 172. Kok tetap tinggi gitu, sama-sama mereka bingung. Saya juga bilang saya juga bingung kok bisa seperti itu. Padahal saya itu baru kemarin tensi pada saat saya periksa urin itu di angka 127 per 76. Rasa-rasa nggak mungkin, saya bilang kayak gitu kan. Jadi semuanya pada bingung. Ya udah saya anggap aja kalau itu terjadi mungkin karena saya tidurnya tidak nyenyak atau ada ketakutan yang berlebihan sehingga terjadilah tensi setinggi itu. Berhubung kan kemarin saya itu tes urin di lab Kesda itu tidak ada dokter di sana, jadi saya itu mau nanyain hasil dari tes urin itu karena dokter di sana itu tidak ada sedang dalam studi, jadi mereka itu masih dalam pengajuan untuk mencari dokter penggantinya. Akhirnya saya pada hari ini pergi ke puskesmas untuk ngecek hasil tes urin saya kemarin. Berharap semua hasilnya itu baik-baik saja. Dan pulang dari rumah sakit tadi saya belanja, beli ikan dan beli ayam karena rencananya kami sama kakak itu pengen makan bakar-bakaran di rumah. Dan ini sudah di rumah pada malam harinya ya. Yang bakarin ikan itu abang ipar saya, dan ini kami dua kakak itu nyiapin sambal. Ada sambal mangga dan juga sambal tomat. Dan ini dia, karena udah pada kelaparan jadi si keponakan saya itu udah makan duluan itu sisa ikan patinya, sisa sedikit.